What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Jurus pelahap besar, teriak Lindong dengan dingin. Segera lubang hitam menggeliat dengan cepat sebelum akhirnya kekuatan pelahap yang mengerikan menyembur keluar dari dalam lubang hitam. Saat kekuatan pelahap menyapu, pilar cahaya yang keluar dari langit tiba-tiba menghilang, seolah ditelan oleh lubang hitam. Di bawah tatapan dari kerumunan yang tersebar di seluruh gunung, pilar cahaya destruktif yang bahkan dapat mengancam Rana Manifestasi langsung menembak ke dalam lubang hitam yang menggeliat menyebabkan ledakan keras. Kejutan melonjak di mata kedua Panatua Luan dan Qian ketika mereka melihat pilar cahaya yang melesat masuk ke dalam lubang hitam dan senyum dingin langsung melonjak di wajah keduanya sebelum segel di tangan mereka dengan cepat berubah saat mereka berteriak, "Hancurkan!" Setelah teriakan itu suara keras tiba-tiba meletus dari dalam lubang hitam hingga getaran energi Yuan yang liar menyapu ke sekitarnya seolah akan menghancurkan lubang hitam dengan paksa. Tubuh Lindong mulai bergetar hebat karena kejutan itu, namun kekejaman segera melintas di matanya saat dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu percaya kalau simbol pelahap akan mudah dihancurkan oleh seranganmu? Matilah," kata Lindong dengan dingin sementara semburan cahaya ungu di matanya menjadi semakin jelas dan ukuran lubang hitam langsung bertambah beberapa kali lipat. Di saat yang sama, kekuatan pelahap juga melonjak dengan cepat. Mengikuti kekuatan pelahap yang melonjak, badai energi liar yang menyembur keluar dari lubang hitam perlahan mulai menghilang sementara pilar cahaya yang meletus dari dalam lubang hitam itu langsung dilahap sepenuhnya. Serangkaian seruan tak percaya langsung meletus di sekitarnya ketika semua orang melihat bahwa Lindong telah dengan paksa menelan serangan pilar formasi cahaya dan ketakutan bahkan muncul di mata kedua Panatua Sekte Boneka saat menyaksikan itu. "Formasi kotoran anjingmu hanya sebegitu saja," kata Lindong yang berdiri di langit sementara telapak tangannya berputar dan kekuatan pelahap langsung muncul di bawah tinjunya saat dia akan melakukan pukulan. "Tinju melahap," kata Lindong dengan dingin. Segera lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah tinju Lindong sebelum berubah menjadi angin tinju yang dengan kejam menghantam penghalang formasi besar Sekte Boneka. Setelah tinju pelahap menghantam penghalang formasi, lubang hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya memanjang sementara kekuatan pelahap meletus sesaat kemudian menyebabkan getaran energi pada formasi raksasa mulai menghilang secara mengejutkan sebelum akhirnya seluruh formasi langsung hancur berkeping-keping dan banyak anggota Sekte Boneka yang langsung memuntahkan darah. Para pemimpin sekte lainnya yang melihat pemandangan menyedihkan ini segera menghirup udara dingin di hati mereka. Mereka semua tahu bahwa kali ini Sekte Boneka benar-benar telah selesai. Pucat juga muncul di wajah kedua Panatua dan memuntahkan darah sementara aura mereka langsung melemah, mata mereka dipenuhi dengan teror yang tebal dan tidak bisa disembunyikan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa formasi besar yang didukung oleh semua kekuatan mereka akan benar-benar dihancurkan oleh Lindong, yang bahkan Tengsa akan sangat sulit baginya untuk melakukannya. Di sekitarnya, berbagai faksi yang menyaksikan kejadian itu dengan waspada di mata mereka. Awalnya mereka berpikir bahwa Lindong muncul untuk membuang nyawanya, namun tak disangka sebaliknya Sekte Boneka yang telah menderita kekalahan telak di tangan Lindong. Di bawah banyak tatapan, Lindong di langit dengan tajam menatap formasi yang telah hancur. "Lindong, meskipun Sekte Boneka telah menderita luka parah, jumlah mereka masih banyak. Jika kamu terus mengalami pertempuran keras seperti sebelumnya, kamu tidak akan bertahan lama," kata Xiaodao yang tiba-tiba muncul di bahu Lindong dan melihat ke bawah di mana sejumlah besar anggota Sekte Boneka sedang mengarah ke puncak gunung. "Tengsa masih belum mati. Aku harus menyingkirkannya atau masalah ini tidak akan ada habisnya," kata Lindong melihat ke arah puncak gunung di mana sekelompok besar anggota Sekte Boneka keluar sebelum menatapnya dengan ketakutan. Xiaodao merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Lindong bergerak dan perlahan turun dari langit di depan banyak tatapan ketakutan dari Sekte Boneka dan mereka buru-buru mundur untuk melindungi sosok Tengsa yang terluka parah. "Lindong, apa sebenarnya yang kamu rencanakan?" kata Tengsa yang nampak lemah. "Aku sudah mengatakannya sebelumnya bahwa aku akan membantai Sekte Boneka," kata Lindong dengan dingin sambil menatap Tengsa yang benar-benar babak belur dan kelelahan. Wajah Tengsa berkedut saat mendengar itu sebelum menjawab, "Lindong, sebelumnya Sekte Boneka memang salah.
Tapi sekarang kamu juga telah membuat sekte boneka hancur sampai seperti ini. Selama kamu setuju untuk menghentikan masalah ini, tidak peduli apa yang kamu inginkan, kami akan memberikannya padamu. Bahkan jika kamu ingin menjadi pemimpin sekte boneka, aku akan memberikannya padamu. Mengingat kekuatan kita, jika kita bekerja sama, kita pasti akan mendapat tempat di Kekaisaran Yan Besar. Pada saat itu, semua orang di Kekaisaran Yan Besar hanya bisa melihat ke posisimu, kata Tengsa. Lindong hanya menyeringai saat mendengar itu. Dia baru saja akan berbicara ketika satu suara yang bergema tiba-tiba terdengar. Tengsha, apa kamu pikir bisa membodohi Lindong dengan kata-kata seperti itu? Kata Mulei. Mulei? Gumam Tengsa dengan wajah tiba-tiba menjadi gelap. Tengsa, kamu terlalu berlebihan. Kekalahan sekte boneka saat ini sama sekali tidak mengejutkan, kata Wuchong tersenyum dingin. Setelah itu tatapannya menyapu sekelilingnya saat dia melanjutkan. Saya percaya bahwa pemimpin sekte lainnya juga telah diancam oleh Tengsa. Untungnya Lindong telah muncul hari ini. Karena itu aliansi bela diri dan sekte iblis besar menyatakan perang melawan sekte boneka, kata Wuchong. Tindakan tiba-tiba ini segera menyebabkan ekspresi para pemimpin sekte lainnya berubah, terutama yang telah disuap oleh sekte boneka. Pemimpin sekte Mulei dan Wuchong benar, Tengsa terlalu berlebihan, sekte roh kayu saya telah mengalami ini untuk waktu yang lama, hari ini kami juga menyatakan perang. Saya juga setuju, sekte pedang harimau juga tidak bisa hidup berdampingan dengan sekte boneka, kami ingin merebut gunung kami kembali, teriak kepala sekte pedang harimau. Dengan beberapa faksi menyatakan itu menyebabkan reaksi berantai. Mereka yang awalnya disuap oleh sekte boneka juga segera berubah sisi ketika mereka melihat situasi yang tidak menguntungkan. Dalam sekejap, sekte boneka mendapati diri mereka benar-benar sendirian dan dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Awalnya, Lindong sedikit terkejut saat melihat situasi yang berubah itu, namun ekspresi mengejek dengan cepat muncul di wajahnya dan menyilangkan tangannya di dada saat dia melihat para pemimpin sekte lain yang tiba-tiba marah. Kalian semua berani, teriak Tengsa dengan sangat marah saat melihat beberapa faksi yang membelot dan berencana keras untuk menggulingkan sekte boneka, namun di saat berteriak marah dia kembali memuntahkan darah. Apa kalian berpikir kalau sekte boneka takut pada kelas 2 seperti kalian semua? Bunuh mereka, teriak Tengsa dengan geram. Tengsa, kamu masih berani marah dalam situasi ini, kata Mulei dan Wuzong mencibir dan melambaikan tangannya. Segera pasukan elit yang datang bersama mereka dengan cepat menyerbu ke depan dan menghentikan kelompok sekte boneka menyebabkan puncak gunung menjadi sangat kacau. Orang-orang ini berubah agak cepat, sekarang mereka melawan sekte boneka, kata Xiaodao menyaksikan tempat sekitarnya yang sekejap menjadi kacau dan tidak bisa menahan senyum. Lindong hanya tersenyum dengan sikap acuh tak acuh. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus, mari kita tangkap Tengsa dulu, kata Lindong melihat Tengsa yang terus mundur ke belakang gunung dan dikawal beberapa orang. Mau pergi? Kata Lindong menyeringai dan berjalan menuju Tengsa. Namun pengawalnya segera bergerak untuk menghentikan Lindong. Sebelum mereka bisa mendekati Lindong, gelembung kristal energi mental langsung membungkus tubuh mereka hingga meledak dan hancur menyebabkan wajah mereka yang lainnya nampak ketakutan. Lindong akhirnya muncul di depan Tengsa dengan ekspresinya yang dingin dan acuh tak acuh. Jika kau ingin menyalahkan sesuatu, salahkan bahwa kamu telah menangkap harimauku, kata Lindong melambaikan tangannya. Segera lubang hitam tiba-tiba muncul dan menyebar dari tengah telapak tangannya, membuat ekspresi Tengsa langsung berubah pucat dan matanya dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya musuh yang dia tarik ke sekte boneka. Lubang hitam di tengah telapak tangan Lindong dengan cepat melebar dan kekuatan melahap yang tak tertandingi dengan cepat menyembur keluar. Di bawah hisapan kekuatan yang melahap, Tengsa segera merasakan gelombang rasa sakit yang hebat dari pikirannya, seolah semua energi mentalnya dicabut secara paksa dari tubuhnya. Lindong, lepaskan aku bersedia menjadi bawahanmu, aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan, jerit Tengsa saat dia mencium aroma kematian. Adik Lindong, Tengsa adalah orang yang kejam, jika kamu membiarkannya hidup, pasti akan ada masalah di masa depan, kata Mulei dan Wuzong tak jauh saat mereka menonton dengan gugup. Setelah mendengar itu, Lindong menatap tajam pada Tengsa dan berbicara dengan nada acuh tak acuh, saya tidak tertarik untuk menjaga ular berbisa.
Setelah mengatakan itu, Lindong tidak lagi memberi Teng Sa kesempatan untuk berbicara, segera lubang hitam tiba-tiba menggeliat dan menyedot jiwa, energi mental dan semua hal-hal tak terlihat keluar dari tubuh Teng Sa satu persatu. Saat semuanya dilahap habis-habisan oleh lubang hitam, wajah Teng Sa nampak membeku, sementara ketakutan dan kecemasan memenuhi matanya yang melebar sebelum akhirnya tubuhnya roboh ke tanah di depan banyak tatapan sekitarnya. Pemimpin sekte boneka mengerikan di wilayah besar yang terkenal dan disegani, pun akhirnya tewas dan berteleportasi ke alam baka. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.